kiri atau kanan atas kalian ada warna merah, artinya kelas kalian ini full saya rekam, sehingga rekamannya nanti akan saya masukkan ke dalam YouTube. Ya, jadi saya akan masukkan YouTube. Ya, oke. Baik. Logo rekamannya sudah terlihat ya? Logo rekamannya sudah dilihat ya? Ya, kita sama-sama. Kita sama-sama terlebih dahulu. Kita nyanyikan lagu ini dulu ya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Oh, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah
segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas hari yang Engkau beri dan atas kasih karunia-Mu yang Engkau berikan di dalam hidup kami. Tuhan, pada kesempatan siang hari ini, kami sungguh bahagia, kami sungguh gembira karena kami dapat bertemu di tempat ini melalui media daring dan melalui pembelajaran berbasis sinkronus tatap muka menggunakan perangkat teknologi digital. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua, memberkati kami yang hadir, memberkati hati kami dan memberikan hati kami yang rindu akan Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua kasih karunia-Mu di dalam hidup kami yang selalu baru untuk kami, untuk orang tua kami, untuk guru-guru kami, untuk masyarakat, negara, bangsa, dan lingkungan kami. Terima kasih Tuhan. Semoga hari-hari kami selalu dapat menyenangkan dan melayani-Mu juga, melayani lingkungan kami, orang tua kami, masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Sekali lagi selamat siang. Salam hebat untuk kelas 11 IPA di SMA Pelita 4 Jakarta. Nah, sebelum saya memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, walaupun ini sifatnya adalah uji coba dan semuanya saya rekam, sehingga semua kegiatan pembelajaran ini dapat dilihat melalui YouTube. Setelah ini saya akan hubungkan dengan YouTube yang walaupun mungkin itu YouTube yang akan saya buat menggunakan domain daripada SMA Pelita. Nah, kita sama-sama, sayangnya kameranya tidak dua arah nih ya. Kalau kameranya dua arah, artinya saya juga akan bisa melihat kalian. Mungkin nanti untuk minggu depan saya minta atau anak Pak, kameranya mungkin arahnya tidak tulis, tapi kameranya yang di laptop diarahkan kepada kalian, gitu ya. Nah, jadi akan lebih baik kalau bisa ya. Sebentar ya Pak. Ya Pak, sebentar Pak, lagi di ini ya Pak. Ayo bantuin kan. Diputer Iya, gitu. mejanya pinjam meja. Ini berarti kabelnya taruh di goreng-gorengnya kalau pelan-pelan gitu. Pelan-pelan bisa harusnya. Gak apa-apa kalau hari ini. Nggak apa-apa Pak. Kalau hari ini belum bisa, nggak apa-apa. Tapi kalau memang bisa, kita Nggak ada kamera belakang. Yang laptop ada deh kamera belakang. Bisa dibalik nggak sih? Dibalik? Iya. apa-apa. Ya. Hari ini siapa yang ada di dalam kelas mendampingi kalian, guru kalian ada? Apakah hari ini ada guru yang mendampingi di kelas? Ada ya? Ada sesi saat ini ada ya, baik, oke. Jadi saya juga akan minta bantuan kepada siapapun guru yang ada di dalam kelas.
juga mohon bantuannya untuk memandu kegiatan pembelajaran pada siang hari ini ya. Jadi tolong dipandu juga, mohon diperhatikan, mohon dikawal, dan juga mohon didampingi apa yang ada di kelas IPA. Nah, saya tidak akan melakukan absensi terlebih dahulu. Kita sama-sama sudah saling mengenal satu sama lain. Dan untuk presensi tidak saya lakukan dulu di hari ini, mungkin nanti di pertemuan yang selanjutnya. Jadi ini sekaligus sebagai uji coba kelas kita pada siang hari ini, sekaligus sebagai refleksi apa-apa saja nanti yang kurang dan perlu diperbaiki pada minggu mendatang. Nah, yang pertama adalah pernah saya sampaikan kepada kalian bahwa saya saat ini masih agak kesulitan untuk mengatur waktu terkait dengan banyaknya tugas baik di kampus maupun di sekolah-sekolah lain yang membuat akhirnya metode ini harus kita laksanakan agar kita tetap dapat berjumpa satu sama lain. Ya, nah, saya akan coba sedikit membagikan layar ya. Saya akan bagikan layarnya kembali. Nah, kan kalian melihat bahwa latar belakang background yang saya pilih itu adalah kalian bisa melihat program Sekolah Penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini adalah sehubungan juga karena Pak Petrus juga ada tugas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini ya, Pak Petrus bukakan dulu. Nah, ya. Jadi yang saat ini jadwalnya padat sekali ya. Ini kalian bisa lihat jadwalnya dari tahun 2022 ini mulai rekrutmen ini ya sampai dengan hari ini. Coba saya akan tampilkan dulu daftar fasilitator sekolah penggerak ya. Asli, enggak lah. Bentar, start. Untuk kalian. Oh, nggak bisa. Itu yang blok kanan apa? Nggak bisa, Pak. Itu kan kanan tuh. Ini share screen. Itu yang tadi. Ini. Ya. Kata-kata atas naik. Nah, itu di pojok kanan, di pojok kanan. Pojok kanan. Ini. Jadi saat ini kita Oh ya ampun. Ini sama aja tuh. Nggak bisa. Emang ada FN plus? Kan bukan HP ya, Pak. Jadi yang kita ditugaskan ini dari DKI Jakarta mewakili SMA Pelita 4. Ketiga, ya mau tidak mau ya semuanya itu adalah banyak dari dosen-dosen universitas ya, walaupun saya juga di kampus, namun untuk SMA Pelita 4 hanya satu nih ya, SMA Pelita 4 DKI Jakarta. Jadi sekolah kalian mendapatkan satu kehormatan untuk mendampingi sekolah-sekolah di DKI Jakarta untuk melakukan pendampingan terhadap kurikulum Merdeka. Nah ini ya, semuanya dari kampus dan dari dinas-dinas nih. Ya, kalian bisa lihat. Ya, nah ini. Ya. Oke. Dan kemudian saya akan bukakan satu lagi area tugasnya.
Ini area tugasnya di sini. Nah, di sini ada PKS BPGB. Coba apa lagi? Ya. Nah, ini ya, perjanjian kerjasama antara Balai Besar Guru Penggerak dengan fasilitator. Ini kita bisa lihat di sini. Enggak dong, dia kan Zoom ini. Nanti kalau dia Ini ya, jangka waktunya kita perhatikan. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak ditandatanganinya oleh para pihak sampai dengan tanggal 30 Juni 2024. Itu Nah, full screen. yang tahun pertama itu selesai di 30 Juni 2024. Ini yang tahun pertama. Aja ya, segini ya. Yang tahun Hah? kedua. Ya. Jadi ini kerjanya banyak ya. Nah, ini kita lihat ya. Ya. Ini kerjaannya sangat banyak sekali, mulai dari kewajiban ya A B C D E F G H I J K L M N ya. Oke. Ini tahun pertama 30 Juni 2024. Oke. Kemudian untuk selanjutnya itu kita masih berlanjut selama 3 tahun. Setiap tahun kita diperbaharui SK-nya. Dan yang sekarang itu diperbaharui lagi perjanjiannya. Nah, ini yang terbaru. Ya. Nah, ini sampai 30 Juni 2025 dan sampai 30 Juni 2026. Jadi mohon nanti sementara waktu kita tetap menggunakan platform digital ini ya, nggak apa-apa ya. Oke. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita tentang banyak hal ya yang perlu kita gali bersama, kita maknai bersama. Sayangnya nih kamera nggak bisa melihat kalian nih. Jadi ada satu aktivitas seperti biasa yang akan kita lakukan bersama. Yang pertama adalah coba kalian hening sejenak. Hening sejenak, ikut instruksi ya. Hening sejenak. Jangan ada suara. Jangan tengok kanan, jangan tengok kiri. Jangan bicara dulu sejenak. Oke. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan. Lepaskan. Oke. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Oke. Sekarang kalian tetap hening dan tenang ya. Fokus pada diri kalian sendiri, nggak usah tengok kanan kiri ke teman kalian. Sekarang lihat ke kiri, ke kanan, sekeliling, atas, bawah ruangan kalian. Kalian perhatikan, tengok semuanya, kalian lihat sekeliling ruangan kalian. Lihat dulu. Ruangan ya, ruangan. Nggak usah lihat teman, lihat ruangan. Ya, atas, bawah, kiri, kanan, boleh. Nah. Kalau sudah, silakan kalian tuliskan. Sorry, jangan tuliskan, gambarkan dulu. Silakan gambarkan satu benda, satu barang, satu alat, satu tool, ya, satu benda ya pada prinsipnya, yang kalian lihat tadi dan menarik perhatian kalian pada saat kalian melihat. Gambarkan satu benda yang menarik perhatian kalian. Silakan kalian gambarkan di buku catatan kalian.
Nanti saya minta sukarelawan 1 atau 2 orang nanti ke depan gambar. Gambarkan aja dulu. Bapak Ibu guru yang ada di dalam kelas, mohon dibantu dicek anak-anak di kelas 11 IPA melakukan instruksinya atau tidak ya. Kalau laki-laki diputar emang tertarik. Tapi kan mati. Posisinya Yang dia ini ke sini dulu biar ntar bisa diputar. Tapi kan dia mati. Coba ini. Setelah kalian menggambarkan benda pilihan kalian yang menarik hati kalian, gambarnya bebas ya, mau pakai pulpen warna, pensil dan sebagainya bebas. Sudah, sekarang jangan lupa ditulis apa nama benda yang kamu gambar itu. Jangan sebut dulu ya. Apa nama benda yang telah kamu gambar tersebut. Sudah? Selanjutnya, yang ketiga. Dengarkan instruksinya. Jelaskan, tuliskan alasanmu mengapa kamu memilih benda tersebut dan apa fungsi benda tersebut dalam hidup kamu. Kenapa kamu menuliskan dan menggambarkan benda tersebut dan apa fungsinya bagi kamu dalam hidup kamu atau dalam pembelajaran pada siang hari ini. Apa alasan kamu pilih itu dan apa fungsinya untuk kamu, untuk dirimu pada pembelajaran kita siang hari ini. Silakan ya. Instruksinya cukup ya. Kalau sudah, saya akan memilih 1 atau 2 anak, tapi saya nggak bisa milih gitu ya, karena kameranya nggak bisa menghadap ke kalian. Jadi sukarelawan aja. Atau nanti Bapak Ibu guru yang ada di dalam kelas boleh mengarahkan siapa anak yang akan menyampaikan, siapa di antara kalian yang akan menyampaikan hasil dari apa yang kalian gambarkan dan kalian tuliskan tersebut. Silakan pilih satu laki-laki, 1 perempuan untuk maju ke depan bergantian pilihnya untuk menyampaikan hasilnya. Silakan. Halo Pak, Nama? saya gambar raket Pak. Raket. Wah, oke, saya tulis. Karena alasannya tuh karena ini jarang ada di kelas Pak. Tapi ini ada. Baik. Fungsinya bermain badminton. Oke. Fungsinya bermain badminton. Ini siapa namanya? Mackenzie. Bermain badminton. Mackenzie? Iya McAfee? Pak. Hah? Oke, seperti ini ya. Raket sekarang ada di kelas. Apa fungsinya bermain? Fungsinya yaitu bermain badminton. Nah, kira-kira raket ini berfungsi bermain badminton. Lalu pada siang hari ini, raketnya berguna nggak untuk kamu? Apakah dipakai untuk memukul nyamuk? Berguna Pak. Baik, kira-kira ada gunanya untuk apa kalau dikaitkan dengan pembelajaran agama pada hari ini?
Nggak ada gunanya, Pak. Hah? Tidak ada gunanya, yakin? Kalau sekarang tidak ada gunanya, Pak. Yakin tidak ada gunanya? Bisa buat tampung orang. Enggak lah, Mak. Memang di dalam tadi ya yang disampaikan bahwa raketnya berguna untuk badminton. Kalau tidak digunakan pada waktu bermain badminton ataupun di lapangan badminton, kesannya tidak ada gunanya. Tetapi raket tersebut ketika ada di sisi kamu dan ketika kamu berada di dalam pembelajaran agama, artinya raket itu berfungsi. Berfungsinya untuk apa? Sebagai pengingat apabila itu menjadi cita-cita kamu, misalnya sebagai pemain bulu tangkis terhebat di Indonesia yang mewakili Indonesia. Melalui doa kita, melalui keyakinan kita, melalui iman kita, diingatkan juga di dalam kemampuan kita waktu kelas 10 kalian belajar dengan Ibu Elizabeth tentang bagaimana kelebihan dan kekurangan yang kalian miliki, betul? Ya, nah, salah satu kelebihan kalian ini tentunya dapat disyukuri, dapat dinikmati karena sebagai anugerah kebesaran Tuhan, sehingga kamu bisa bermain badminton. Dan hari ini kamu bawa raketnya. Mungkin tadi habis bermain, atau mungkin kemarin habis bermain, mungkin nanti akan bermain. Mudah-mudahan raket badminton itu bermanfaat bagi kamu, bagi hidup kamu sepanjang masa. Amin. Oke, yang kedua, silakan yang perempuan. Nanti nama yang maju mohon dituliskan, kirimkan by WA ya ke saya ya. Nama yang maju pada hari ini jangan lupa tuliskan di WA, nanti kirimkan ke saya biar langsung saya catat. Ya, jadi saya gambar papan tulis karena posisinya kebetulan papan tulisnya itu depan meja saya. Jadi dari sekeliling benda yang ada di sini yang menarik perhatian saya papan tulis. Kenapa saya nulis dan gambar papan tulis? Karena posisi papan tulis itu ada di depan saya sehingga saya langsung menggambar papan tulis. Fungsi dari papan tulis dalam pembelajaran hari ini berguna sebagai wadah atau tempat untuk Google Meet dalam penggunaan fokus. Baik, jadi untuk Google Meet dan fokus kira-kira punya makna yang lain nggak kedepannya untuk papan tulis tersebut? Kira-kira papan tulis ini juga punya manfaat yang lain lagi tidak? Lebih lagi tidak? Bapak coba tolong ngomong Pak. Lagi tes. Ya. Tes 1, 2, 3. Cek reject. Udah Pak. Nah, jadi tadi sudah disampaikan bahwa papan tulis tadi berfungsi untuk menampilkan Google Meet di dalam pembelajaran ini. Nah, selain itu, kira-kira papan tulis itu punya manfaat yang lebih luas lagi tidak? Sekedar pembelajaran. Punya. Buat guru-guru buat ngasih materi. Untuk guru-guru memberikan materi, dan tentunya papan tulis itu menjadi saluran berkat bagi kita semua karena melalui papan tulis tersebut kamu dapat belajar, kamu mendapatkan ilmu, kamu mendapatkan pengetahuan, dan hari ini ternyata kamu juga bisa berjumpa dengan saya ya, walaupun saya mengajar jarak jauh, betul ya? Oke, baik, terima kasih. Tuhan berkati kamu ya. Kita berikan aplaus dulu. Berikan tepuk tangan ya Pak. Baik, apapun itu yang ada di sekitar kamu, mau itu benda, mau itu alat, mau apapun itu, mau raket, mau meja, mau papan tulis,
selagi itu menjadi saluran berkat bagimu dan menjadi suatu hal yang bisa menjadi sumber berkat di dalam hidupmu, tentunya benda tersebut adalah benda yang berguna bagi kehidupan kita semua. Sepakat ya? Oke. Saya akan membagikan kesepakatan kelas kita. Kalau nilai, untuk nilai, ulangan, ketentuan, kalian yang membuat, saya tidak akan membuat. Ya, saya akan membagikan kesepakatan kelas terkait dengan digital. Oke. Kalau ada yang kurang pas nanti saya revisi ya untuk panduan kesepakatan kelasnya. Tapi mudah-mudahan tidak ada masalah. Cuma takutnya ada beberapa karena ini kesepakatan kelas ini kan saya gunakan juga untuk menjadi contoh mengajar di sekolah penggerak. Ya, jadi takutnya ada beberapa nama yang barangkali masih belum saya ganti ya. Jadi karena saya hanya di kelas 11 dan 12, maka ini kesepakatan kelas kita di pertemuan 1. Saya harap kalian bisa meresapinya. Kalau ada yang perlu dicatat-catat silahkan. Kalau ada yang perlu ditambahkan silahkan. Jadi saya belum bicara materi ya. Kita belum bicara materi ya. Kita bicara kesepakatannya dulu. Tadi kita sudah mulai kegiatan pembelajaran awal kita. Cuma kita skip ya, nggak sampai 40 menit. Doa juga sudah, lagu rohani juga sudah, presensi, ya nanti sekretaris kelas saja lah. Saya percaya dengan kalian, presensinya cukup sekretaris kelas saja, siapa yang tidak masuk saja gitu ya, berarti kan sisanya masuk gitu ya, yang tidak masuk hari ini misalnya, nah, nanti bisa dikirimkan. Nah, tadi ini sudah kita lakukan, asesmen formatif ini ada maksudnya ya, walaupun mungkin bagi kalian hanya mainan. Hanya permainan gitu ya, tetapi ini ada maksud di balik itu. Ini merupakan salah satu bentuk asesmen formatif. Ya, jadi sudah ada 2 orang yang mendapatkan nilai pada hari ini. Jangan lupa nanti dikirimkan namanya, karena takutnya saya lupa memindahkan ke daftar nilai. Tolong dikirimkan ya nanti. Ini adalah quote of the day pada siang hari ini. Quote of the day ini adalah yang disebut dengan kata-kata inspiratif. Nah, kita tidak belajar dari pengalaman. Ya, kita kan belajar secara daring nih. Kita belajar secara digital nih, gitu ya. Kita tidak belajar dari pengalaman. Tetapi kita belajar dari merefleksikan pengalaman. Ya, ini menurut John Dewey. Nah, untuk kalian, setiap hari ketika kita jumpa di dalam kelas agama, tolong sudah siap dengan satu kalimat inspiratif. Jadi kalian harus membuat kalimat inspiratif hasil dari kalian sendiri, hasil dari kalian, atau dari mengutip kitab suci, atau mengutip kalimat inspiratif orang lain. Kalian tuliskan di catatan kalian setiap waktu ketika kita jumpa. Every day we meet in the class, okay? Every day when we meet in the class. Jadi maksudnya every day itu bukan berarti setiap hari, tetapi ketika kita jumpa di dalam kelas, kalian membuat kalimat inspiratif, kata-kata inspiratif yang dibuat oleh diri kalian sendiri. Tetapi setiap pertemuan, ya, setiap perjumpaan kalian buat. Hari ini saya punya kalimat inspiratif. Misalnya, kalimat inspiratifnya adalah, ya, boleh mengutip punya orang lain, boleh mengutip diri kita sendiri, ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja kan. Ya, misalnya, apabila ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Apabila ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati, gitu ya. Nah, ini bisa juga kita
tuliskan sebagai kalimat inspiratif ataupun kata-kata inspiratif. Itu ya. Jadi setiap kita jumpa, kita tuliskan ya. Nanti saya akan minta bentar lagi di akhir pembelajaran ataupun di tengah-tengah, kalian harus punya kalimat inspiratif kalian sendiri. Jadi sambil kalian perhatiin, sambil kalian pikirkan kalimat inspiratif apa ya hari ini dariku, ya. Oke? Sambil kalian berpikir, kalimat inspiratif apa yang kalian miliki hari ini untuk diri kalian. Ya. Nanti akan saya minta 1 atau 2 orang lagi untuk menyebutkan kalimat inspiratifnya. Oke. Nah, untuk kesepakatan kelas, saya sebut kelas PAKBP digital ya, karena memang konteksnya PAKBP. Tetapi mungkin saya hanya akan mengeneralisasi, jadi pendidikan agama dan budi pekerti. Walaupun materi-materinya banyak yang terkait dengan kekristenan gitu ya, banyak yang terkait dengan kekristenan, gak masalah. Ya, bagi yang beragama non-Kristiani seperti biasa, silahkan boleh menggali sumber-sumber di luar sana sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Oke, masalah waktu. Waktu kita upayakan tepat waktu, tetapi ya kalau memang kondisinya error, perangkatnya bermasalah gitu ya, atau kalian ada kegiatan OSIS, atau kalian ada kegiatan magang kerja, ya sebentar lagi kan kalian ada magang ya, bulan September Oktober ya sekitar itu, ya kelas ini bisa dikosongkan terlebih dahulu ya. Tetapi selagi tidak ada hal-hal yang menghalangi, dan Pak Petrus juga tidak ada hal yang menghalangi terkait dengan tugas dari kementerian, jamnya kebetulan sudah disusun tidak bentrok, yaitu jam kelas 11 dan kelas 12, berarti Pak Petrus tetap akan mendampingi kalian walaupun melalui secara daring ataupun digital. Sementara waktu ya, sampai memang bisa kembali lagi ke ruangan, bisa kembali lagi ke gedung sekolah, karena memang ya mau nggak mau gitu ya. Dan untuk suara mungkin bisa kita dibuka, kadang ditutup, sementara tadi kan terus dibuka ya, nggak apa-apa ya, karena kita sama-sama rindu mendengar suara kita ya. Suara kalian pun dirindukan gitu ya. Jadi menjadi yang dirindukan tentunya cepat. Untuk handphone ya silakan, sebenarnya sih tidak harus silent ya, tidak harus silent. Jadi tidak dilarang sebenarnya kalau kalian misalnya saya membagikan link lalu kalian masuk menggunakan handphone masing-masing, sebenarnya tidak dilarang. Tetapi kalau kalian mau menggunakan handphone, tentunya tolong diperhatikan ketentuannya. Jadi bukan nggak boleh ya, disilang itu bukan tidak boleh. Tetapi sinyal, suara, nada dering mohon diperhatikan ya. Dan kemudian kalau misalnya menggunakan handphone, silakan join to class ya, join to class religion. Jadi silakan join di dalam kelas agama. Kemudian kalian juga wajib menggunakan earphone, headset. Kenapa? Kalau kalian membawa headset, perangkatnya itu tidak akan berdengung. Jadi tidak akan tabrakan satu sama lain. Tapi kalau kalian tidak membawa headset, tidak membawa earphone, maka perangkatnya akan tabrakan, akan bunyi nging 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 nging, nging gitu ya. Nah, jadi kalau kalian mau menggunakan handphone, silahkan bawa earphone. Nah itu laptop yang ada di depan itu juga perlu dihubungkan dengan earphone supaya suaranya masuk tetapi tidak terlalu kasar gitu ya, tidak terlalu mungkin mengganggu gitu ya. Jadi kelas kalian bisa mendengar dengan jelas, karena ketika kalian bicara dan kemudian di situ juga masuk, itu terjadi benturan suara ya. Jadi masalah waktu sudah, masalah handphone kalian boleh masuk ke dalam kelas digital. Linknya akan saya bagikan melalui melalui grup WhatsApp juga bisa. Yang penting adalah ketika membawa handphone, pakailah headset dan earphone. Yang kedua, bawalah handphone yang ada kuotanya. Jangan sampai pakai handphone nggak ada kuotanya, ya sama saja bohong. Ya. Kemudian ketika membawa handphone, maka kameranya harus dinyalakan.
Kameranya dinyalakan, tetapi suaranya di mute, ya. Suaranya di mute, kameranya dinyalakan agar kita bisa saling berinteraksi. Yang berikutnya ada pekerjaan bersama, ya silakan kalian rundingkan kelompok siapa, ya siapa kelompok siapa dengan siapa, silakan berkelompok. Apakah kelompok yang kalian gunakan di kelas agama mau sama dengan kelompok yang ada di mata pelajaran lain? Ya nggak apa-apa, silakan gitu ya. Mau beda juga boleh gitu ya. Silakan membentuk kelompok sendiri ya. Campur ya, bercampur sesuai dengan gambar. Jadi jangan perempuan semua, laki-laki semua ya. Kita sederajat, manusia diciptakan sama dan sederajat. Jadi tidak membeda-bedakan satu sama lain. Kemudian jangan lupa silakan mencatat apa-apa saja yang perlu, dan catatan tersebut untuk kelas Pak Petrus, kalian mau mencatat pakai handphone silakan. Kalian mau mencatat pakai buku silakan. Kalian mau mencatat di Keepnote silakan. Yang penting kalau memang kalian mencatat menggunakan handphone, catatannya ada dan silakan di screenshot kirimkan ke Pak Petrus. Ya, kalau misalnya menggunakan handphone silakan, mau menggunakan laptop silakan, mau tulis tangan boleh, mau gambar boleh. Yang penting gambarnya sesuai dengan materi di kelas ini. Ya. Nah, kalau mau bertanya juga silakan boleh bertanya, silakan maju ke depan langsung di depan kamera, mau bertanya boleh. Ya, yang penting kalau temannya menyampaikan pendapat, menyampaikan argumentasi, menyampaikan sesuatu, silakan diberikan apresiasi, diberikan bonus dengan tangan ataupun dengan yel-yel yang lain yang kalian ciptakan. Coba kalian bikin yel-yel kelas ya, bikin yel-yel kelas, ya, kelas, gitu ya, keren, gitu ya, boleh. Silakan buat. Nah, nanti kalian seperti ini hadir di kelas PAKBP Digital melalui mode daring yang telah disiapkan oleh koordinator kelas. Koordinator kelas bisa siapa saja, ya, guru piket kalian ataupun guru-guru yang bisa masuk di dalam kelas kalian. Kemudian hadir sesuai waktu. Apabila ada halangan, saya ataupun kalian juga akan informasi melalui koordinator, atau kalau ada WA group, WA grupnya saya diundang khusus untuk kelas agama kalian. Nah, kemudian perangkat gadget atau telepon tadi ini juga diizinkan penggunaannya karena kalian SMA, ini kemarin waktu di jenjang yang lain ya, kalian mau menggunakan skema seperti ini pun boleh, setiap orang satu silakan, mau dalam kelompok silakan, duduknya dalam kelompok ya, setiap kali agama duduk langsung 5 orang dalam kelompok, diatur tempat duduknya, model apa saja, model U, model O, model L, model apa saja silakan, ya. Mau bangkunya seperti apa silakan, asal bangkunya nggak digantung aja, ya. Kan nggak mungkin bangkunya digantung kalian duduk di atasnya. Nah, kemudian untuk perangkat gadget tadi menggunakan earphone. Kemudian ketika kalian menggunakan gadget, silahkan menggunakan mode silent atau silent mode, tetapi kameranya tetap mode on. Jadi wajah kalian tetap mode on ya. Yang ear out juga boleh, silakan ya. Pokoknya mode on. Nah, perangkat gadget yang kalian gunakan, kalau seandainya kalian sendiri untuk bergabung di dalam kelas kita, maka kalian bisa untuk menyampaikan jawaban atas pertanyaan tanpa harus maju ke depan. Jadi kalau misalnya kalian bawa gadget, kalian nggak perlu maju ke depan. Tapi kalau seandainya kalian misalnya sepakat bahwa kita nggak usah pakai gadget sih, semuanya bersih dari gadget, tapi kita cukup menggunakan perangkat yang ada di depan kelas ya, di dalam kelas itu aja, hanya menggunakan bukan meja. Ya. Sepakati ya. Nah, kemudian harapannya adalah semua berpartisipasi. Saya yakin sih kalian partisipasi ya. Nah, kalian sudah SMA dan saya yakin kelas kalian luar biasa semua. Kita sudah tahu ketika di kelas 10 kalian adalah anak-anak yang keren, berani, smart, cerdas ya. Pokoknya top lah untuk kalian semua. Dan untuk brain gym mungkin tidak ada, barangkali ya. Saya akan mengganti dengan asesmen formatif yang lain seperti tadi. Ya.
Assessment formatif seperti tadi, permainan-permainan seperti tadi ataupun permainan-permainan yang lainnya. Untuk resume tadi seperti biasa, ini menjadi ciri khas pembelajaran agama sebenarnya. Minimal 1 halaman. Kemudian judul pertemuan keberapa. Nah, metodenya tadi menggunakan catatan tangan, menggunakan catatan komputer, catatan handphone, silahkan. Ya, diizinkan. Nah, kalau keluar dari ruangan kelas, ya silakan izin dengan guru yang ada di dalam kelas. Ya. Dan kita saling menghargai peserta satu sama lain. Kemudian diskusi kelas juga kita harapkan tetap disiplin. Kebersihan juga kita jaga, ya, dijaga. Nah, kemudian perlengkapan. Perlengkapan jika tidak digunakan, mohon dikembalikan lagi ke tempat yang disediakan ya, tempat perlengkapannya. Dan kalau misalnya perlengkapannya akan digunakan di kelas yang lain, kelas sebelahnya, ya tolong dibantu perlengkapannya geser, dibantu ke kelas sebelahnya. Gitu ya. Nah, semua resume yang dibuat ini. Pak, sudah jamnya istirahat dan berakhir. Oke, ini pas kebetulan terakhir nih, poin terakhir. Ya, semua resume ini silahkan nanti diatur dan dikumpulkan setiap waktu. Baik, hari ini sampai di sini dulu terkait dengan kesepakatan kelas kita di PAKBP. Kita jumpa lagi di materi PAKBP mendatang. Sampai ketemu lagi. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati dan semoga berkat Tuhan selalu beserta kita semua. Amin. Saya tutup ya kelas kita. Silakan dibantu dulu, dipimpin doa oleh 1 orang. Ditutup dulu. Yang sudah di depan bantu doa. Silakan, jangan tanggung-tanggung. Ya. Ya Tuhan, terima kasih karena kami sudah belajar agama hari ini, dan sebentar lagi kami mau istirahat. Berkati kami yang ingin melanjutkan pelajaran kami, Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Kelas 11 hebat, mantap, keren, oke, asik.